Tapi izin saya ingin menyampaikan ini untuk fokus saya di pemerintahan daerah, karena saya pikir ini forumnya pemerintah daerah. Saya langsung fokus kepada kesimpulan kami bahwa ada beberapa hal ya, tantangan bagi teman-teman di pemerintah daerah di dalam membangun daerahnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pembangunan di daerah bisa efektif, bisa efisien, bisa akuntabel. Yang pertama, ini seringkali saya sampaikan, saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini karena saya sudah 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun keliling-keliling Pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah. Kemudian juga masalah kedua yang penting ini masalah peningkatan ruang fiskal di daerah, mengenai PAD di daerah yang tidak optimal. Yang ketiga ingin saya sampaikan tentang pengendalian kecurangan, korupsi yang menurut hasil pengawasan kami memang masih belum memadai di pemerintah daerah. Kita lihat langsung kepada hasil pengawasan kami di BPKP pada tahun 2023 lalu. Kami mengambil 5 sampel, 5 sektor. Yang pertama ketahanan pangan, kemudian daya saing pariwisata, kami mengambil juga pemberdayaan UMKM, kami mengambil anggaran tentang stunting dan kemiskinan. Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien. Jadi masih mencapai rata-rata 53%. Jadi kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel, itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif, tidak efisien itu hampir melebihi 141 triliun. Ini senang nggak senang ya saya harus sampaikan ya kepada teman-teman semua di daerah. Kenapa demikian juga kami sudah lihat akar permasalahannya. Kita melihat bahwa perencanaan penganggaran masih banyak juga yang belum jelas ukurannya. Indikator kinerjanya ini masih berulang sampai 20 tahun yang lalu. Orientasinya masih output dan sebagainya. Ukurannya masih jumlah dokumen, jumlah laporan, jumlah kegiatan, tidak kepada masalah outcome. Sehingga tidak bisa dikaitkan logika program dengan pencapaian outcome yang ingin dicapai. Kemudian juga kita melihat, kami ingin mendorong fiskal di daerah, kinerja PAD. Kita menemukan beberapa potret permasalahan, ya, anjloknya kinerja PAD. Kita melihat mulai dari kebijakan, pedoman, penetapan, pengembangan potensi pajak itu masih belum memadai. Termasuk juga pengelolaannya. Hasil perhitungan kami secara sampel ya, beberapa daerah sebenarnya kita melihat masih ada ruang untuk penetapan target yang lebih tinggi. Masih ada ruang potensi PAD yang bisa kita gali. Ini rata-rata di tahun 2024 kita menghitung masih ada potensi 16,88%. Itu hanya pada beberapa PAD saja, tidak semua PAD. Bapak Ibu rekan-rekan pemerintah daerah yang kami hormati, saya juga izin menyampaikan modus yang menurut kami, tempat kami tentu di kejaksaan, di kepolisian bisa saja berbeda. Tapi modus utama kecurangan yang masih kami temui yang paling banyak ini, yang pertama manipulasi di dalam perencanaan dan penganggaran. Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi di perencanaan penganggaran, arahnya kemana, mau dipotongnya di mana kami masih lihat itu. Kemudian yang paling banyak juga suap dan gratifikasi. Yang ketiga di dalam perizinan, nepotisme dan kronisme di dalam perizinan.
Yang keempat, penyalahgunaan diskresi kebijakan. Ini selalu dijadikan alasan di dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Yang kelima, penggelembungan harga PBJ. Kecurangan di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang keenam, pungutan liar dalam pemberian izin. Dan yang ketujuh, manipulasi laporan keuangan. Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai. Di dalam laporan keuangan asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan. Ini banyak juga kita temukan di dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah. Ini kalau kita lihat, modusnya ini masih sama-sama aja 10-20 tahun yang lalu. Berulang ya kan. Masalah perencanaan, penganggaran, PAD, masalah kecurangan ini masih modusnya yang lama-lama saja. Akar permasalahannya pun masih sama. Jadi sebenarnya kalau menurut kami di BPKP ini, tinggal maunya kita saja komitmen. Kami, teman-teman juga di daerah tahu, semua perwakilan BPKP selalu siap. Bapak Ibu datang, minta bantuan, kami siap mengasistensi, mendampingi, membenahi kalau Bapak mau di perencanaan penganggaran, PAD-nya kami dampingi, sistemnya kami siap bantu untuk membangun sistem pencegahan, pengendalian korupsi, kecurangan juga kami siap semua. Dan bisa kita lakukan, tinggal masalahnya mau apa tidak. Dan saya kira saatnya sekarang mau, karena Pak Jaksa Agung galak sekali nih sebelah saya nih, jadi mendingan mau aja lah kan, tinggal datang aja kan. Itu teman-teman di sebelah sana tuh, daripada ketemu mereka mendingan ketemu BPKP lah, gitu kan. Ya ini mengingatkan aja nih kan, semua juga udah tahu sebenarnya, cuma untung-untungan aja, mudah-mudahan gak ketangkap atau ketangkap aja sebenarnya kan. Jadi makanya saya tidak banyak bicarakan, karena sebenarnya sama-sama sudah tahu kita nih, tahu ngelesnya segala macam sama-sama udah tahu, tinggal kucing-kucingan aja. Teman-teman, ini potretnya ya, hanya 9% dari Pemda yang menurut kami penilaian kecurangannya sudah memadai. Bayangkan cuma 9%, 90%-nya belum memadai, banyak komponen-komponen yang masih terbuka. Pilar-pilar pengendalian kecurangan yang sebenarnya kita sudah siapkan itu masih 59% rata-rata belum diterapkan di daerah. Jadi masih banyak sekali. Dan ini ya 20 tahun lalu ya begini juga. Jadi sebenarnya juga hampir bosan juga saya menyampaikan itu. Jadi sebenarnya tinggal mau aja. Makanya yang penting ya leadernya lah. Mudah-mudahan ada nanti dapat gubernur, bupati, wali kota yang mau membenahi lah sebenarnya. Sekali lagi saya sampaikan peta terakhir ya mengenai elemen hasil. Setiap tahun kami membuat peta ini ya, ada perubahan atau tidak ya. Kemampuan kapabilitas sudah meningkat. Teman-teman di daerah sudah bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan. Masalahnya tinggal bagaimana melakukan tindakan korektif. Kalau sudah bicara tindakan korektif sangat bergantung kepada kepala daerah. Sebenarnya kemampuan dari teman-teman internal auditor di daerah APIP sudah meningkat. Dan kami siap juga kalau misalnya ini untuk melakukan pendampingan ya. Nah, tapi tindakan korektif sekali lagi tinggal tergantung kepada keinginan dan kemauan kita. Jadi pesan terakhir saya ya, saya nggak panjang-panjang. Kami siap kalau teman-teman di Pemda ya, yang memang mau membenahi perencanaan penganggaran sehingga benar-benar 100% anggaran APBD-nya itu bisa bermanfaat, bisa efektif, bisa efisien. Paling tidak 80% saja itu efektif, efisien. Itu pasti lain itu pertumbuhannya itu. Dan kami siap mendampingi, karena kami sudah tahu semua akar masalahnya dan sudah disampaikan berkali-kali. Kami siap membangun pencegahan korupsi, yaitu agar tidak ketemu dengan teman-teman Kajari yang di pojok tuh. Kalau Pak Kajari-Kajari itu baik-baik tapi tetap aja nangkap itu, hati-hati tuh. Kalau BPKP tuh enggak tuh. Ya.
Yang ketiga ya, kami siap membantu Bapak Ibu semua di Pemda untuk meningkatkan PAD Bapak supaya ruang fiskal Bapak Ibu itu tetap naik, bisa naik lebih baik lagi dari sekarang. Saya kira demikian Bapak Ibu.